Perkenalkan, aku Reski Ferianes, usia 21 tahun, dan aku adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas semester 5. Perkenalkan, nama aku Denio Pitodonopit. Aku salah satu mahasiswa Universitas Andalas di jurusan Hubungan Internasional, berumur 19 tahun. Kenalin, aku Resti Ayu, biasa dipanggil Ayu, dari mahasiswa Kedokteran Universitas Andalas semester 5, angkatan 2020. Perkenalkan teman-teman semua, aku Alif Johar, biasa dipanggil Jo. Aku dari FK Unan juga, sekarang 20 tahun, mahasiswa semester 5 juga, jadi kita seangkatan. Aku lebih setuju dengan penggunaannya yang ada untuk saat ini untuk membantu orang-orang yang memiliki penyakit yang belum ditemukan obatnya atau alasan-alasan lainnya. Aku sangat support dari teknologi ini karena memang apabila ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk memperbagus atau mengimprove quality of life kita atau menambahkan life expectancy kita, kenapa kita tidak memakainya? Ini tuh kayak teknologi yang menurut aku tuh potensial banget gitu. Itu penemuan besar gitu menurut aku. Jadi kayak penemuan besar lainnya juga, dia tuh bisa kita gunakan untuk kemaslahatan orang banyak di masa depan, atau juga bisa jadi sesuatu yang mungkin jadi masalah baru gitu loh. Menurut aku kayak gene editing itu sama kayak teknologi nuklir kali ya, kalau nggak mau lebay gitu. Kayak teknologi nuklir tuh adalah penemuan yang bisa ngebikin kamu memecahkan masalah energi di masa depan gitu, karena dia murah, terus juga bisa dibilang cukup ramah lingkungan. Tapi di sisi yang lain dia juga bisa jadi senjata pemusnah massal gitu loh. Mungkin dari penemuan teknologi, sebenarnya gen editing itu salah satu penemuan akhir yang harus kita dukung ya, karena semakin maju zaman juga didukung dengan semakin maju teknologi. Akan tetapi dengan keberlangsungannya yang dilakukan, tentu saja kita harus memikirkan apa saja dampak dan tujuannya ini sendiri dan bagaimana cara mengkontrol dari pelaksanaan dari gen editing ini sendiri. Tidak mungkin kan halnya gen editing ini dilakukan dari segala aspek. Mungkin saja untuk pengkontrolannya itu dilakukan hanya di bidang kesehatan saja atau di bidang lainnya seperti pada tanaman ataupun hewan dan lain sebagainya. Mungkin aku mau highlight di sini lebih ke cara pengkontrolannya. Kalau pendapat aku tentang gene editing ini, karena aku juga orangnya adalah seorang science enthusiast, jadi gene editing itu berarti kita learn more things about human life gitu. Jadi kita memiliki pengetahuan baru tentang bagaimana seorang manusia itu bekerja, bagaimana secara biologi manusia itu seperti kayak dikode gitulah jatuhnya kan. Jadi dengan semua itu benar yang dibilang sama Jo tadi, kayak ini adalah sebuah breakthrough yang nantinya itu bisa menghasilkan banyak hal, dan terutamanya itu seperti yang dibilang sama Denny juga, nantinya bisa digunakan for the better of human life. Lebih setuju sama yang A, boleh angkat tangannya. Okay. Aku percaya kalau perkembangan teknologi itu nggak bisa dihambat. Jadi kalau misalkan udah ada nih teknologi yang sepotensial ini, perkembangannya itu antara it's either you atau orang lain yang lebih powerful daripada kamu gitu loh. Sama aja kayak teknologi nuklir yang aku mention tadi gitu. Pada dasarnya Einstein tuh pengen mengembangkan si nuklir ini buat ngebikin sumber energi baru gitu loh. Tapi ya jatuh ke tangan yang salah, dikembangkan jadi senjata pemusnah massal gitu. Jadi kalau menurut aku nggak percaya kalau teknologi itu bisa dihambat gitu loh. Nah, di sisi lain, aku tuh setuju kalau teknologi itu dikembangkan untuk sektor kesehatan. Karena menurut aku ada banyak orang yang bisa diselesaikan permasalahan dengan ini gitu. Aku pengen ambil satu contoh kasus, misalnya kayak hemofilia. Hemofilia itu sejauh ini adalah satu kasus yang sangat kayak paling optimal lah, bisa ditata laksana, bisa diselesaikan dengan gene editing gitu, karena dia cuma melibatkan satu gen doang, dan itu bisa dimutasi gitu loh gennya. Nah, gak ada orang yang pengen hidup dengan hemofilia gitu, gak ada orang yang pengen hidup dengan keadaan dia harus transfusi darah tergantung dengan transfusi darah sepanjang hidupnya gitu loh. Jadi kalau menurut aku, kalau misalkan kita mengembangkan ini untuk sektor kesehatan, kenapa enggak gitu loh. Jadi kalau dari Denny sendiri ya, dari perspektif Denny tentang gene editing ini, memang kenapa ini bisa menjadikan sebuah harus prioritas gitu dalam sektor kesehatan. Kalau menurut Denny sendiri, kalau yang kita permasalahkan sekarang adalah bioetikanya. Dari perspektif saya seorang anak HI ya, jadinya kayak bioetika ini, manusia ini dinamis pertama sekali. Manusia ini dinamis, mereka bisa berganti secara cepat.
Jadi cepat atau lambat nanti bakalan ketemu juga ketemu juga jawaban dari apa yang menjustifikasi untuk penggunaan gene editing ini. Apabila kita menghambat penggunaan gene editing ini, kayak kalau kita cuma nunggu jawabannya aja, kita kayak missing out all of the chance to expand the technology gitu loh. And it's not really good. Kalau untuk dihambat sendiri itu mungkin tidak, karena apa? Karena ya seperti yang Jo dan Risa bilang tadi, kalau untuk dilakukan penghambatan mungkin saja ada peraturan yang menghambat misalnya. Akan tetapi pastilah ada oknum-oknum tertentu yang tetap akan melakukan hal tersebut. Contohnya kasus yang aku baca kemarin di California aja udah ada yang ngelakuin gene editing secara pribadi gitu. Nah, kalau seandainya regulasinya nggak ada, mungkin kita lebih ke bikin regulasinya lebih cepat aja sih, sebelum menyetujui gene editing ini boleh dilakukan secara masif gitu. Jadi mungkin lebih ke regulasi untuk mengkontrolnya lebih terdahulu untuk dilakukan, barulah kemudian dilakukan gene editing secara masif. Siapa yang setuju sama pernyataan B? Ya, sebenarnya kalau secara pribadi saya sendiri lebih mendefinisikan hambatannya itu nggak sampai hambatan yang harus 2 tahun dan kita tidak mengerjakan perkembangan dari gene editing itu sendiri, tetapi lebih ke bagaimana kita tuh sebenarnya juga harus put strict control tentang pengembangan teknologinya gitu. Karena kan bagaimanapun nanti masalah perizinan perkembangan teknologi itu, apakah ada orang yang melakukan kayak mereka itu meneliti tetapi mereka itu menggunakan metode-metode yang sebenarnya itu tidak diperbolehkan, ataupun mereka menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi atau bagaimananya, sehingga untuk hal-hal seperti ini tuh mungkin karena gene editing ini adalah sesuatu yang baru juga, maka kita sebenarnya itu perlu melakukan penelitian lebih lanjut terlebih dahulu untuk mencari batasan apakah yang boleh diteliti, apakah yang tidak boleh diteliti dalam perkembangan gene editing. Contohnya saja kalau misalnya pada tahun 1970-an itu untuk mengurus tentang etik transplantasi organ itu beberapa dokter-dokter dan peneliti dahulu itu pernah melakukan pause untuk mencari tahu mana saja batasan, kan mereka itu donor dari orang yang mati ke orang yang hidup ya. Mereka itu mencari definisi bagaimana sih definisi dari orang mati tersebut gitu. Dengan mereka itu melakukan pause sejenak dan yang gak lama-lama banget, itu mereka akhirnya bisa membuat transplantasi organ menjadi sukses seperti saat sekarang ini. Jadi makanya saya lebih pilih itu kehambat, tapi bukan berarti juga kita harus menghambat segala jenis research-nya gitu. Nah, teman-teman yang setuju mungkin boleh berdiri. Boleh, silakan. Oke. Kayak izin klarifikasi juga dulu, maksud dari bebasnya itu mungkin kayak diberikan aksesnya kepada siapa aja yang misalnya mampu untuk melakukannya. Tapi di sini juga berarti kalau gene editing itu kan kayak teknologi baru dan pengerjaannya mungkin kan bakal lebih sulit daripada tata laksana yang lain ya. Jadi besar kemungkinan kalau terapinya itu bakal mahal nantinya. Jadi akan memerlukan banyak uang yang dihabiskan kalau misalnya mau gene editing. Jadi di sini itu menurut aku bebas digunakan. Ya itu memang disesuaikan lagi dengan kayak kemauan dari pasiennya itu sendiri. Misalnya kalau pasiennya itu lebih memilih untuk melakukan gene editing karena mereka itu udah merasa terlalu tersiksa dengan penyakitnya. Misalnya kayak ada penyakit kayak Huntington's disease yang itu tuh kan emang limiting seseorang banget gitu. Kayak itu tuh emang secara progresif akan merusak saraf-saraf seseorang. Itu nanti mereka itu kualitas hidupnya menjadi lebih jelek dan seharusnya itu bisa menjadi hak bagi mereka untuk bisa memilih salah satu pengobatan itu adalah gene editing gitu. Sedangkan kalau misalnya kayak masih dapat ditelaksana dengan obat atau pembedahan, itu kan berarti kayak ada cara pengobatan lain sebenarnya selain gene editing. Menurut saya di sini itu nanti ini adalah peran di mana dokter itu nanti bisa menentukan pengobatan mana yang terbaik untuk pasiennya. Jadi nanti gene editing itu akan ditambahkan menjadi salah satu pilihan tata laksana, tapi tetap saja kita tentunya mengutamakan tata laksana yang lebih mudah dilaksanakan, dan yang mungkin gene editing ini karena kita juga belum tahu risikonya bagaimana, kita juga bisa menentukan tata laksana mana yang kira-kira risikonya itu paling rendah gitu. Ini sama aja contohnya kayak kita memilih antara membedah seseorang atau memberikan farmakologi. Karena di sini kalau bedah itu kan invasif, ada beberapa risikonya tersendiri. Jadi oleh karena itu setiap dokter itu emang mengasih obat-obatan terlebih dahulu ataupun malah terapi terlebih dahulu, physical terapi, baru memberikan obat-obatan. Jadi itu masalah peran dokternya aja nanti. Kalau menurutku gene editing ini bukan salah satu opsi gitu loh.
tapi lebih ke regulasi yang ketat untuk dilakukan gitu. Jadi bukan suatu hal untuk dijadikan opsional, bisa dilakukan gitu. Tapi lebih ke kalau bahasa simpelnya itu tidak ada lagi hal yang bisa kita lakukan, pengobatan yang bisa kita tata laksana kepada pasiennya. Ini adalah opsi terakhir gitu, bukan jadi salah satu opsi dari awal gitu. Kemudian mungkin di regulasinya itu sendiri tidak semua penyakit gitu, tapi beberapa penyakit yang diindikasikan benar-benar tidak ada pengobatannya, tidak ada obat ataupun tindakan yang bisa jangankan untuk mengobati, untuk mengurangi dari sakitnya saja tidak ada, mungkin hal ini bisa dilakukan gitu. Mungkin dari segi umur harus kita pantau terlebih dahulu, makanya dari bahasa bebasnya itu mungkin aku sedikit tidak setuju karena masih banyak aspek yang perlu kita perhatikan, mulai dari penyakitnya apa, kemudian obat-obat yang udah ada itu dimasifkan lagi penggunaannya, kemudian tata laksananya mungkin lebih diketatkan lagi untuk penggunaannya dan bukan sebagai opsi yang bebas untuk dilakukan oleh masyarakat luas gitu. Dari yang aku baca juga, gen editing sendiri kan kita bisa input or delete some gen gitu kan. Jadi seandainya yang kita jadi genom kita tuh merupakan suatu ekosistem gitu. Kalau seandainya kita menghapus satu reseptor yang ada di gen itu, nantinya yang reseptor yang lain akan meningkat gitu. Yang mengalami peningkatan ini bisa saja memungkinkan terjadinya penyakit-penyakit lain gitu. Kita mengambil contoh kasus yang di Cina, dokternya itu bikin dari embrio agar si bayi ini nantinya retensi terhadap virus HIV gitu. Oke lah dia retensi terhadap virus HIV, tapi bisa saja penyakit-penyakit lain seperti infeksius lain sebagainya dia lebih rentan untuk mendapatkan penyakit tersebut gitu. Jadi kalau pendapat Denny hampir sama-sama juga sih kayak Kak Ayu nih. Tapi ada juga some difference lah. Pertanyaan tuh kayak kalau kita terlalu heavy reliance to some technology, apalagi gen editing kayak gini, itu tuh kayak perubahan yang masif loh terhadap tubuh kita, walaupun nggak nampak dari luar ya. Tapi di dalam tuh kayak kode-kode kita ini udah beda-beda gitu. Takutnya nanti apabila terlalu banyak orang yang sudah dapat mengakses gen editing ini dengan mudah, akan terjadi komplikasi apabila mereka membuat keturunan gitu. Keturunan itu kan kayak gabungan-gabungan dari gen ayah dan ibu. Takutnya nanti ada yang nggak cocok gitu. Kalau nggak cocok, mungkin ada terjadi komplikasi atau mutasi, something like that. Jadi takutnya masih banyaklah risk untuk kita membuka gene editing ini sebagai opsi untuk penyakit yang masih bisa diobati dengan cara konvensional kayak sekarang, bisa dari obat-obatan atau dari bedah. Sama tentang low cost ini. Low cost ini untuk gene editing ini masih rancu sekali kita dengar ya, karena emang masih sedikit orang yang mencobanya tuh menggunakan gene editing ini. Jadi low costnya ini kita nggak tahu apakah ini akan lebih murah daripada obat-obatan atau operasi konvensional atau lebih mahal, itu tuh masih kita nggak tahu. Kalau terlalu terbuka aksesnya, jadi masih banyak komplikasi yang terjadi, and it's not really good and it will affect your germline until the end of the world gitu. Untuk long termnya nggak cocok. Kenapa aku nggak setuju untuk pengobatan semua penyakit itu secara bebas, itu bisa diobatin penyakit-penyakit yang ada dengan metode gene editing, karena ini dengan catatan itu masih ada pengobatan yang lain gitu ya. Itu karena kalau menurut aku itu tuh nggak memenuhi prinsip urgent, dan kita nggak tahu gitu resikonya seberapa besar gitu. Kita bahkan nggak tahu resikonya seberapa besar, not to mention kalau resiko itu mungkin aja terlalu besar gitu loh. Nah, jadi kalau menurut aku kenapa kita mau ngelakuin sesuatu yang kita nggak tahu resikonya apa untuk sesuatu yang nggak urgent gitu loh. Jadi kalau menurut aku basic pertanyaannya sebenarnya itu aja. Nah, sekarang aku pengen ngasih contoh, misalkannya kayak ya contohnya diri aku sendiri aja deh gitu. Aku punya faktor resiko hipertensi. Sampai sekarang hipertensi itu kita punya banyak teori gitu. Ada yang bilang itu kemungkinan karena gaya hidup atau karena kelainan anatomi. Ada juga yang bilang karena gen. Cuman at this level, meskipun ini skenario yang bilang tadi masa depan ya, at this level kita nggak tahu gitu. Gen apa aja yang bertanggung jawab atas hipertensi gitu loh. Terus kalaupun kita tahu gitu loh, apakah ada jaminan kalau misalkan gen tersebut kita modifikasi, kita mutasi, terus nanti hipertensinya bakal hilang gitu. Terus juga kalau misalkan itu berhasil gitu loh, kita nggak tahu gen-gen tadi itu bertanggung jawab atas apa aja gitu. Ntar hipertensinya hilang tapi aku jadi punya tanduk gitu kan nggak lucu. Ya kan, atau kalau aku setelah melakukan gene editing, tahunya jantung aku jadi kecil gitu, kita nggak tahu masalah-masalah itu gitu.
atau bahkan semua yang berhasil pun gitu loh. Kayak kita udah tahu gennya apa, setelah ditotal sana juga ternyata bagus-bagus aja gitu, hipertensi aku hilang. Kita nggak tahu outcome-nya dalam beberapa tahun ke depan itu apa gitu. Nah disinilah menurut aku tuh jadi ada bioethical issues-nya gitu loh. Gimana caranya kita mau minta concern dari orang yang mau kita lakukan tindakan, kalau kita nggak bisa menceritakan kepada mereka seberapa besar resiko yang bakal mereka hadapi gitu. Jadi disitulah menurut aku middle ground-nya kenapa ini tuh nggak bisa kita lakuin gitu loh. Karena kita, ya gimana cara kita pengen minta concern orang tersebut, Bu, ibu concern nggak untuk kita lakukan terapi gen, nanti hipertensi ibu bisa hilang. Apa? Gimana cara kita ngebilangin, ngambil concern-nya gitu. At the end of the day, kalau mereka menggugat, menurut aku tuh valid-valid aja. Karena kita nggak bisa memberikan informasi yang menurut aku tuh cukup kepada mereka dari awal gitu loh. Aku mau izin tambah juga setelah mendengar pendapat 3 teman-teman yang tadi. Aku lihat lagi kalau emang dalam waktu dekat di mana kita masih belum tahu apa saja kira-kira sih resiko lain dari melakukan gene editing itu, memang kita nggak bisa langsung nge-ACC aja untuk melakukan tata laksana berupa gene editing. Jadi pendapat aku tadi yang agree itu dibasiskan karena kata-kata di pertanyaan itu tadi yang mengatakan di masa depan. Jadi di sini itu aku berasumsi bahwa kita itu telah menemukan efek samping dari gene editing itu nanti bakal kayak gimana aja. Yang di sekarang ini aku kalau misalnya di dalam jangka waktu dekat yang gene editing itu kita masih kayak meraba-raba, itu aku setuju kalau misalnya ini tidak bisa secara bebas diberikan kepada orang-orang. Kalau menurut Denny ya ini nih salah satu yang bakal menjadi hot topic ya kalau misalnya gene editing ini mulai dikenal banyak oleh warga-warga dunia ini. Antara apakah janin yang masih di dalam perut itu bisa memberikan concern mereka untuk gen mereka sendiri diedit atau tidak. Tapi kalau menurut Denny, gene editing ini untuk best case scenario-nya, optimalnya itu tuh untuk penyakit ya. Bukan untuk mengedit, mau tingginya 175 cm, beratnya segini, capability-nya enggak. Ini kalau untuk basis Denny sekarang, itu tuh untuk kesehatan. Kalau kita tahu, orang nggak mau lahir dengan kecacatan kan. Bukan maksud untuk menjadi ableism, tapi pokoknya itu. Orang pengennya tuh hidup normal. Normal itu kita bisa melakukan aktivitas yang kita mau, kita bisa bicara, etc. Jadi, apabila kalau niat gene editing ini memang waktu sudah dari janin kita mengetahui, dia bakal memiliki suatu kekurangan atau kecacatan. And it's still possible to fix it dari gene editing. Apakah kita harus mempertanyai konsen dari janin tersebut? Pastinya enggak mungkin, yang pertama. Siapa yang kedua? Pasti kita mempertanyai kepada orang tuanya. Orang tuanya tuh apakah ingin anaknya ini hidup normal? Atau biarin aja as it is saja? Itu larinya ke orang tua. Apabila orang tuanya mau, silahkan. Karena itu anak mereka sendiri dan bakal diurus sama mereka sendiri. Kalau untuk penyakit, kalau menurut Denny ya boleh sih. Karena itu tuh bakal ngenaikin quality of life-nya juga nanti. Mungkin juga nanti pas dia, misalnya orang tuanya as it is saja. Siap tuh dia mengetahui di masa depan kalau dia tuh punya kesempatan untuk menjadi normal. Tapi orang tuanya nggak memilih, pasti dia tuh bakalan ada rasa-rasa kebencian gitu loh. Jujurnya manusia tuh pengen hidup yang fulfilling, yang enak, yang normal gitu. Kalau menurut Denny gitu. Jadi kalau pendapat aku itu hampir mirip banget sama pendapatnya Denny. Jadi aku setuju juga. Jadi kayak kalau menurut aku, apakah ini tuh layak? Menurut aku tuh layak aja. Karena ya permasalahan concern nanti aku bakal bicara itu juga. Cuman yang di awal tuh menurut aku adalah sejauh ini metode dari si gene editing ini kan ada 2 gitu. Jadi ada yang somatic gene editing, itu kayak kita lakuin pas si orang itu udah tumbuh kembang dewasa gitulah, kayak kita sekarang. Atau juga ada yang dilakukan memang pas masih dia di level embrio atau di level bahkan germ cell-nya gitu loh. Nah, kalau menurut aku layak karena emang beberapa tindakan itu emang bisa dilakukan di level germ cell-nya itu gitu loh, atau bahkan di level embrionya. Kayak misalkan kalau kita ngomongin hemofilia, itu emang dilakukan di level embrio sama germ cell-nya. Karena itu harus mengubah semua selnya di area awal gitu kan. Concern utamanya kan sebenarnya kayak yang dibilang sama Denny tadi, itu adalah permasalahan concern atau persetujuan tindakan gitu loh. Ya gimana cara kita pengen minta persetujuan dari seseorang yang bahkan belum jadi orang gitu kan, kayak ya mereka masih di level germ cell gitu loh. Aku percaya kalau misalkan nggak ada orang yang pengen hidup sakit itu di masa depan, kayaknya bisa juga kita lakuin social studies gitu, kita tanya orang dengan hemofilia, kalau misalkan kamu bisa nggak hemofilia, kamu pengen nggak hemofilia atau masih tetap pengen hemofilia? Aku yakin orang-orang itu ngerasa kayak kalau mereka pengen nggak hemofilia gitu loh. Aku percaya itu orang-orang pengen sehat gitu loh. Terus juga aku juga percaya kalau orang-orang tua yang
meminta untuk melakukan tindakan ini tuh tujuan mereka tuh adalah baik gitu loh. Kayak mereka pengen anak mereka tuh nggak hidup seperti mereka gitu. Mereka nggak pengen anak itu menderita untuk harus terapi transfusi darah seumur hidup gitu kan. Kalau permasalahan concern itu, kalau menurut aku sebenarnya udah bisa kita jawab dari sekarang gitu loh. Karena pendelegasian concern itu kan juga banyak dilakukan di praktik medis lain. Misalkan kayak kamu kecelakaan gawat darurat, kamu nggak sadarkan diri. Ya orang yang bisa memberikan concern terhadap kamu adalah orang-orang yang menjadi relatives kamu atau orang yang bertanggung jawab pada kamu saat itu gitu loh. Jadi sebenarnya kalau menurut aku pemberian concern itu udah terjawab dari sekarang gitu loh. Kita bisa aja minta kepada relativesnya, ada orang tuanya atau ya orang-orang yang bertanggung jawab pada si janin ini nantinya gitu loh. Terus juga satu lagi sebenarnya menurut aku yang bikin aku antara setuju dan gak setuju dengan pernyataan ini tuh adalah sebenarnya kita bisa gene editing itu untuk mencegah di level embrio kayak di level yang semudah itu sebenarnya nggak eksklusif gitu loh. Jadi kita punya metode lain yang namanya itu kayak PGD atau PGS. Itu kayak pre-embryonic genetic screening sama diagnosis gitu lah. Jadi kita bisa sebenarnya melakukan pembuahan in vitro dengan men-screening terlebih dahulu sel germ yang pengen kita buahi gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi kayak kalau misalkan kita melakukan itu, apakah kita masih harus melakukan terlepas juga dari si ethical problems dari si PGD sama PGS ini gitu. Jadi kalau menurut aku kayak gitu. Menurut aku sendiri kan dari dua teman yang berpendapat sebelumnya bisa saja dilakukan di fase janin dengan indikasi penyakit tertentu. Contohnya memperhitungkan quality of life mereka seperti pasien hemofilia gitu. Kalau menurutku mungkin secara garis besar aku tidak menyetujui untuk dilakukannya gene editing ini pada fase janin. Karena apa? Seperti contoh yang dibicarakan oleh Jo tadi, itu kita bisa melakukan screening terlebih dahulu di pre-embryonya sebelum kita lakukan fertilisasi gitu. Jadi mengapa kita tidak melakukan screening terhadap orang-orang yang berisiko dengan penyakit tertentu terlebih dahulu sebelum langsung saja melakukan gene editing gitu. Jadi ada indikasi-indikasi yang bisa kita lakukan sebelum kita melakukan gene editing ini pada fase janin gitu. Jadi menurutku untuk urgensi dilakukan pada fase janin itu mungkin aku tidak setuju karena beberapa hal tadi, karena masih ada langkah awal yang bisa kita lakukan selain gene editing ini gitu. Memang efektivitasnya itu lebih tinggi karena kita langsung kayak nge-delete, kemungkinan dia nggak dapat hemofilianya itu lebih besar, lebih sukses gitu tindakannya. Karena apa? Karena emang dari gennya itu yang kita tata laksana gitu. Tapi kenapa aku tidak setuju? Karena ya kata Ju tadi juga, kalau kita mempengaruhi satu gen yang lain, apa kita bisa memastikan gen yang lainnya aman gitu? Gimana cara kita memastikan ke keluarga pasien, ke ibu atau ke ayahnya, kalau seandainya kita delete nih gen yang ini biar dia nggak kena hemofilia, gimana cara kita mastiin kalau gen-gen yang lainnya itu aman? Kalau menurut aku sendiri ini dengan definisi kalau misalnya kita udah tahu tentang resikonya, mungkin kayak yang aku bilang tadi, kalau misalnya kita udah paham dan treatment ini udah di approve dan udah di ACC gitu kan. Menurut aku sendiri sebenarnya kalau misalnya kita melakukan gene editing kepada bayi yang belum lahir itu sebenarnya tidak masalah kalau misalnya kita memang menemukan prognosisnya itu akan ada penurunan quality of life dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya masih boleh aja kalau bayi janin itu diberikan gene editing. Tapi di sini permasalahannya adalah sebenarnya hal-hal seperti ini itu tetap saja harus dijadikan sebagai sesuatu yang opsional untuk orang-orang. Tetap saja kita harus memberikan ini ada sebagai sebuah opsi yang sebenarnya itu tidak perlu dipaksakan kepada seseorang, karena kayak mungkin dengan kasusnya Ayu dan Jo yang mengatakan hemofilia tadi, ada juga kelainan herediter yang seperti tuli misalnya. Dan ada beberapa orang yang telah membentuk komunitasnya sendiri, komunitas orang tuli, dan mereka itu raising awareness tentang penggunaan sign language dan lain-lain gitu. Jadi mereka itu dengan rasa proud yang dimiliki mereka terhadap komunitasnya, itu mereka ada beberapa orang malahan yang memilih untuk tidak diberikan treatment. Walaupun kayak seperti sekarang ada implan koklea, itu mereka juga menolak untuk diberikan implan koklea. Kepentingan pribadi aku udah sayangin dari awal ya, karena seberapa bisa sih kita membatasi keinginan seseorang kalau kita berikan kebebasan secara pribadi gitu. Bagaimana cara kita mengontrolnya mungkin akan lebih susah gitu. Contoh yang lainnya adalah mungkin tadi contoh simpelnya yang dibilang Alia, orang yang merasa tingginya kurang, kemudian dia ingin input tingginya lebih tinggi lagi, orang yang merasa kulitnya gelap, kemudian dia bisa pengen bikin putih anaknya, keturunannya, matanya biru, rambutnya pirang dan lain sebagainya. Nah,
Mungkin hal itu masih basic ya. Ada saja mungkin orang-orang tertentu yang menginginkan anaknya terlahir dengan kecerdasan yang intelektual tinggi. Mungkin itu bisa dilakukan dengan gene editing nantinya gitu. Saya pengen anak saya itu cerdas dengan IQ 200 dan lain sebagainya. Kemudian saya ingin anak saya itu tidak bisa dijangkit oleh penyakit apapun. Kemudian saya ingin anak saya itu memiliki kemampuan super, misalnya bisa terbang, bisa lari, bisa apa gitu. Bisa saja karena mulai dari gene editing itu yang udah dirombak gitu. Mungkin nantinya untuk sosiokulturalnya akan timpang. Mungkin saja yang bisa melakukan itu adalah orang-orang dengan status ekonomi yang di atas gitu. Kita pikirkan juga untuk status ekonomi yang di bawah bagaimana. Mungkin akan terjadi ketimpangan sosial yang akan lebih parah lagi gitu. Selain itu, tatanan sosial mungkin akan lebih tidak kondusif seperti saat ini. Yang awalnya orang mencuri hanya dengan masuk ke bank kemudian melakukan penembakan dan sebagainya, mungkin bisa saja di masa depan orang mencuri dia bisa terobos pintu tanpa harus nembak atau apa gitu yang kita unexpected, yang kita nggak mungkin pikirin saat ini, mungkin saja dengan gene editing dia bisa melakukan itu. Nah, untuk tatanan sosial mungkin kita pikirkan lagi untuk keperluan pribadi ini gitu. Kalau menurutku mungkin tidak diberi akses gitu karena akibat-akibat dan dampak yang diberikan itu lebih dominan ke susah untuk dikontrol gitu. Jadi kalau dari aku sebenarnya nggak bisa juga nentuin apakah aku setuju atau enggak gitu ya, karena ya basically aku pro choice, jadi kayak ya udah gitu sebenarnya kan. Cuman sebenarnya aku kayak kalau kita balik kalau dengan state kayaknya kalau sekarang aku lebih tendensi lebih cenderung untuk nggak setuju gitu loh, karena menurut aku satu hal balik ke awal kita tuh masih belum tahu gitu coverage kita tentang resikonya seberapa besar. Terus juga satu lagi permasalahan itu adalah itu tuh nggak medically important gitu loh menurut aku. Jadi itu tuh kayak indikasinya tuh menurut aku nggak sekuat itu gitu loh. Cuman kalau misalkan kita mau larang, di hari ini kita juga punya yang kayak cosmetic plastic surgery gitu kan. Jadi kayak kalau kita mau larang ini, kenapa kita memperbolehkan yang itu gitu loh. Jadi kayak sebenarnya kalau menurut aku poin eksklusif dari ngebikin ini tuh superhuman and etc. Sebenarnya menurut aku tuh kayak hari ini tuh kita udah ngelakuin itu gitu loh. Jadi kita sebenarnya udah memperbolehkan orang tuh jadi superhuman whatever definition is gitu loh. Nah cuman menurut aku juga kita perlu memang perlu nge-address tentang permasalahan yang mungkin dibawa dengan si gene editing ini. Misalkan kayak kalau misalkan kamu bisa ngebikin orang naturally kulitnya putih gitu kan, atau naturally dia tuh kerasa tuh Caucasian gitu kan, itu tuh aku percaya kalau misalkan tendensi untuk terjadi new eugenics atau kayak racism, ableism itu menurut aku tuh kayak itu sangat mungkin terjadi di masa depan gitu loh. Nah cuman ya balik lagi aku nggak tahu apakah menurut aku ini diskusi bisa panjang sih antara kita pengen memperbolehkan orang untuk menggunakan ini untuk kepentingan pribadinya apa enggak gitu loh. Kalau Denny sendiri, karena kalau untuk pribadi ya ujung-ujungnya tuh ya you do you lah kalau Denny ya. Orang tuh mau ngapain terserah lah. Tapi apabila yang kegunaan pribadi ini mulai berdampak ke orang lain, that's where the problem. Kalau Denny mau ngambil contohnya nih ke olahraga gitu. Kayak dia olahraga, pastilah untuk olahraga we train, right? Ada yang pelari, dia tuh lari-lari seberapa kencang dia. Mereka tuh training terus loh. Ada juga yang untuk angkat beban, angkat berat gitu, mereka tuh training juga. Jadi apabila dengan ada gene editing kayak gini, pastilah kita bisa modifikasi berapa kecepatan lari kita, hypothetically ya. Berapa beban yang bisa kita angkat. Itu tuh kayak ngasih unfair advantage gitu loh. Bagaimana juga nanti kita bedain mana pelari yang memang beneran latihan lari, mana pelari yang pakai gene editing. Ini nih jadi dilema gitu dalam dunia sport gitu. Kayak nggak just gitu loh. It seems okay in the very beginning, but if it start to affecting people, baru itu tuh bermasalah. Jadinya tuh agak susah lah kita ngebilanginnya kegunaan pribadi ini nih gimana. For personal gain atau untuk estetik doang, kita nggak tahu. Pokoknya bingung deh jadinya. Pendapat aku tentang ini sebenarnya apakah kita boleh memanfaatkannya untuk diri sendiri, ya boleh aja gitu, seperti yang udah dibilang sama Ju tadi, karena ini emang udah ada di zaman sekarang gitu. Orang udah banyak yang ngelakuin plastik surgery dan lain-lain, tapi mungkin kayak pertimbangnya juga pendapat dari Ayu dan Denny tadi tentang apakah ini nanti itu bisa mengefek ke orang lain gitu. Jadi kalau pendapat aku tentang itu sebenarnya ini adalah dengan memperbolehkan hal seperti ini itu akan meningkatkan kesejahteraan bagi pribadi orang-orang nantinya.
Ya walaupun nanti itu akan kayak ketimpangan karena mungkin orang yang bisa ini itu cuma orang yang kapitalnya cukup untuk melakukan gene editing, tapi tetap saja gitu dengan kita mengizinkan itu, beberapa orang hidup itu bisa menjadi lebih senang, bisa mendapatkan kepuasannya lebih dalam hidupnya karena dia bisa mengedit gen yang ada di tubuhnya gitu. Misalnya kayak aku ambil contoh aku pribadi aja, rambut aku lurus hitam gitu. Aku pengen sebenarnya rambut aku warnanya coklat, terus kenapa abang aku rambutnya ikal sedangkan aku dapat gen yang rambut aku lurus gitu loh. Jadi di sana itu kayak ada beberapa hal yang sebenarnya itu ya minor gitu, tapi kalau misalnya aku bisa punya rambut ikal, aku akan menjadi lebih puas dengan hidup aku gitu. Dan seharusnya di sini tuh ada juga peran-peran pemerintah untuk melakukan pembatasan mengenai gene editing yang bisa dilakukan. Misalnya kayak yang dibilang Denny tadi, kan ada di beberapa sport itu yang dengan adanya gene editing itu bisa menghasilkan kayak hasil yang nggak sesuai, dimana kayak orang-orang itu udah susah training, tapi dengan ada orang yang gene editing nantinya itu bisa merusak sportnya gitu. Tapi di sini jatuhnya kayak bagaimana organisasi-organisasi olahraga itu nanti bisa memberikan peraturan-peraturan. Ya misalnya kayak sekarang itu juga ada doping gitu loh, bisa menggunakan steroid untuk memperkuat orang gitu. Jadi mereka itu dalam berlatih dengan 5 menit aja mereka bisa langsung kuat. Dan sekarang doping itu kan dilarang di dunia perolahragaan. Jadi di sini itu seharusnya pemerintah juga bisa memasang aturan yang ketat tentang bagaimana gene editing ini bisa dipakaikan walaupun kebutuhannya itu untuk kebutuhan pribadi gitu. Ya, aku mau nambahin. Menurut aku ada satu poin lagi yang mungkin bisa didiskusiin gitu tentang kosmetik yang maksudnya kayak lebih ke kesentuhan kebutuhan pribadi dia gitu ya. Tadi kan aku bawa contoh kalau itu kosmetik plastik surgery. Nah cuman permasalahan sekarang kalau misalkan itu di level gene editing itu kan berarti bakal diturunkan gitu. Nah sekarang aku ngebayang kayak kalau misalkan ada nih orang tua yang punya sebuah kayak sebuah obsesi terhadap punya telinga kayak telinga kelelawar gitu. Terus at the end of the day mereka bakal punya anak yang juga telinga kayak telinga kelelawar gitu. Nah, apakah si anaknya ini bisa ngegugat bapaknya karena dia jadi punya telinga kayak kelelawar yang seharusnya dia nggak punya? Jadi kayak menurut aku, apakah itu ethical issue? Menurutku di masa depan mungkin kita bisa memperdebatkan hal kayak gitu loh. Cuman kalau misalkan kita memperdebatkan hal itu sekarang, kalau menurut aku ya at the end of the day kamu sebenarnya dari since the very beginning juga sebenarnya kamu tuh ngewarisin apapun yang punya bapak kamu atau punya mama kamu kan gitu. Kayak kalau emang orang tua kamu punya telinga kayak telinga kelelawar, oh ya udah dari awal juga kamu memang bakal dapat hal yang kayak gitu. Ngerti nggak sih maksud aku? Jadi kayak menurut aku kalau permasalahan bioetik ini lebih ke masalah bioetikal dari penggunaan gene editing untuk permasalahan pribadi itu lebih ke dampaknya ke keturunan mereka gitu. Kalau untuk merekanya sendiri menurut aku itu so far so fine. Selagi itu cuma mempengaruhi dari mereka sendiri aja gitu. Ini ya teman-teman yang setuju boleh berdiri lagi, dan yang tidak setuju boleh duduk. 1, 2, 3. Oke, boleh duduk lagi. Jadi di sini kita dapat jawabannya kalau semuanya setuju ya. Kalau misalnya untuk diakses oleh semua orang ya ini karena terkait dengan kesehatan juga lah ya gitu. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang sakit ya semua orang juga harus memiliki hak untuk sehat. Jadi ya udah otomatis seseorang itu kalau nggak boleh dong kita mengaplikasikan teknologi ini cuma buat beberapa orang aja gitu. Nggak boleh kita melakukan diskriminasi dan sebagainya gitu. Jadi ya udah. Kurang lebih hampir sama sih kayak Bang Rizky tadi. Emang nggak boleh di gatekeep loh sesuatu kesehatan nih. Kalau kita gatekeep orang tuh kayak gimana ya? Lu nggak boleh sehat. Like what the hell, bro? It's very cruel. Kayak nggak cocok aja gitu kalau kita ngelarang orang untuk mengakses suatu cara untuk mereka jadi sehat itu. It's unjust and very unethical, I think. Kalau aku sendiri mungkin kurang lebih sama ya dengan yang teman-teman sebelumnya. Kalau apakah semua orang boleh untuk mengakses gene editing ini? Tentu saja boleh gitu. Tapi kita tinjau lebih lanjut lagi tujuannya apa gitu. Apakah memang karena kesehatan? Ya memang boleh. Karena di statement ini kan hal kesehatannya nggak ada ya. Kalau untuk kosmetik dan lain sebagainya mungkin bisa diperhitungkan lagi gitu. Kalau untuk kesehatan ya semua orang boleh gitu. Mungkin dari tujuannya apa, purpose-nya apa. Kalau untuk kesehatan boleh. Kalau dari aku, kalau masalah kesehatannya ya kurang lebih sama lah ya. Cuman aku pengen ngomongin lebih ke permasalahan yang tadi ke skenario sebelumnya gitu. Kayak kalau misalkan itu boleh dilakukan untuk kepentingan pribadi, aku justru setuju kalau misalkan semua orang bisa melakukan itu gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan semua orang bisa melakukan itu, berarti permasalahan eugenics, class problem, racist and whatsoever itu justru jadi hilang gitu. Ya kalau misalkan semua orang bisa jadi putih, being white is not exclusive anymore, right? Semua orang bisa jadi putih gitu.
Kalau sembarang bisa jadi superhuman ya berarti being super is not super anymore gitu loh. Jadi menurut aku kalau misalkan ini if aja ya, kalau misalkan kita hidup di dunia di mana orang-orang bisa ngedit gen mereka, ya menurut aku tuh justru itu harus dibikin semua orang bisa gitu loh, supaya nggak terjadi dominasi oleh satu kelompok yang bisa ngelakuin hal tersebut ke dirinya, kalau orang lain nggak bisa gitu. Sekarang kita bayangin aja kalau misalkan ada orang yang tingginya 3 meter gitu kan, mereka bisa dengan gampang ngegeprek orang yang tingginya 1,5 meter gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan sembarang bisa tinggi dengan 3 meter, ya udah mereka bisa, kalau itu tuh kayak nggak ada problem antara mereka gitu, betul nggak sih? Jadi kalau menurut aku justru ngebuka akses ini untuk semua orang itu tuh jawaban dari permasalahan yang aku address di sebelumnya gitu. Kalau menurut Denny, aspek yang kita lihat untuk mengaplikasikan gene editing ini kepada Indonesia, yang pertama itu tuh sosial, budaya, sama agama. Kita tahu kan kalau background Indonesia ini sebagai negara yang multikultural. Ada banyak-banyak budaya di sini, ada banyak agama juga. Pokoknya orang-orang tuh memiliki identitas sendiri lah. Jadi dalam gene editing ini kita kan juga ngebahas ke ranah bioetik kan. Dan di bioetik tersebut juga ada juga bioetik tergantung agama sendiri. Memiliki paradigmanya, cara pandangnya. Jadi kita ini harus mengetahui juga apakah gene editing ini dari agama-agama yang ada di Indonesia itu tuh masuk apa enggak. Itu yang harus kita lihat dahulu sebelum kita aplikasikan di Indonesia. Karena pastinya kalau kita membahas tentang mengubah karya Tuhan, itu pasti akan sangat kontroversial di negara ini. Bisa ngebuat banyak diskurs antara yang pro dan kontra. Mungkin bisa membelah juga kalau kita bahas. Jadi pokoknya kita harus mencari cara bagaimana ini bisa diterima oleh semua berbagai pihak yang ada di Indonesia ini. Kalau timelinenya untuk sekarang atau saat ini mungkin belum bisa diterapkan di Indonesia. Karena apa? Pastinya perkembangan teknologi harus diimbangi dengan perkembangan intelektual masyarakatnya sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk tingkatan intelektual masyarakat Indonesia masih jauh. Bahkan untuk tingkatan pendidikannya aja masih urutan 128 negara paling terbawah gitu kan. Jadi mungkin harus diimbangi dulu dengan apakah masyarakatnya siap menerima atau tidak untuk perkembangan teknologi yang sangat kontroversial ini gitu, yang masih perlu pertimbangan banyak hal. Kemudian yang kedua, kalau menurutku mungkin kalau masa depan pun, kalau kita bicara waktunya yang berbeda, kalau di masa depan pun mungkin harus diperhitungkan lagi. Karena kalau kita gali lebih dalam lagi, mulai dari Indonesia kan negaranya beragama ya. Kalau diakuisisikan dengan agama mungkin akan menimbulkan konflik gitu. Jadi mungkin harus dipertimbangkan lagi untuk pelaksanaan gene editing ini di Indonesia. Mungkin regulasinya lebih ke ini aja sih, tidak bisa dilaksanakan secara masif, tapi bisa dilaksanakan dengan kondisi tertentu. Misalnya dengan di-highlight misalnya penyakit hemofilia ataupun penyakit-penyakit tertentu yang emang disebutkan secara langsung di peraturan tersebut gitu, tidak secara bebas untuk dilakukan oleh masyarakat Indonesianya gitu. Kalau poin aku sebenarnya nggak jauh-jauh beda. Kalau menurut aku yang paling gede itu yang harus jadi concern kita pertama adalah emang fakta bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu masyarakat yang religius gitu. Jadi kayak ini nggak bakalan clash sama kepercayaan sebagian besar orang Indonesia gitu. Cuman kalau masalah penerapan menurut aku setuju sama Ayu tadi, itu lebih ke masalah edukasi gitu loh. Jadi kayak jangan ntar kita udah ngejelasin sebagai dokter, kita udah ngejelasin gitu ke si para pasien ini, Bu, tindakan ini adalah tindakan yang masih sifatnya itu eksperimental gitu kan, kemungkinan dari resikonya kita juga masih belum tahu pasti. Ntar di suatu hari mereka malah marah-marah sama kita gara-gara ada konsekuensi yang mereka nggak setuju untuk punya gitu loh. Jadi menurut aku edukasinya itu memang di level ngebikin mereka tuh paham kalau beberapa tindakan tuh sifatnya eksperimental, dan bikin mereka tuh lebih paham gitu dengan hal-hal yang sifatnya tuh gene editing gitu loh. Jadi kayak getting familiar with gene editing gitu lah kalau menurut aku poinnya. Jadi jangan sampai di suatu hari nanti mereka tuh kaget dengan dampak-dampak yang terjadi gitu dari tindakan-tindakan ini kalau kita pengen menerapkan si gene editing ini di Indonesia. Kalau dari pendapat aku mungkin dari tadi udah dibahas banyak tentang bagaimana perkembangan gene editing di masyarakat di saat sekarang ini. Jadi mungkin kalau mungkin dari opini aku tuh kita melihat di masa depannya, kalau misalnya kita asumsikan gene editing ini udah banyak dilakukan orang-orang dan
kayak udah mulai acceptable gitu lah sebagai sebuah treatment di masyarakat, itu kita nggak boleh melupakan tentang bagaimana efek dari gene editing itu terhadap seseorang dalam jangka waktu panjang. Misalnya kayak dalam 10 tahun apakah akan terjadi keanehan akibat gene editing itu, atau apakah gene editing ini akan nantinya menjadi faktor risiko untuk memunculkan penyakit-penyakit lain, ataupun kayak akan mempertinggi prevalensi dari penyakit-penyakit lain contohnya. Misalnya kayak ini paling kayak bisa juga dijadiin judul-judul skripsi di masa depan jadinya ya jatuhnya, kayak hubungan pemakaian obat-obat ini antara orang yang melakukan gene editing dan tidak gitu. Jadi kita bisa mencari hubungan-hubungannya nanti gitu. Jadi hal kayak gitu juga nggak boleh dilupain untuk memastikan bahwa apakah treatment gene editing ini lebih baik dilakukan daripada treatment-treatment yang lain. Apakah bisa dijadikan pilihan yang lebih baik atau tidak. Dan di diskusi hari ini tuh aku mempelajari tentang kayak sebenarnya ada aspek-aspek lain dari bioetik, terutama di bidang gene editing itu yang harus kita perhatikan. Misalnya kayak persepsi dari orang-orang di Indonesia khususnya, karena teknologi ini kan akan digunakan di Indonesia. Jadi kita harus memahami bagaimana kira-kira orang-orang Indonesia akan menerima teknologi seperti gene editing yang baru gitu. Dan apalagi kalau teknologi itu ya bisa dibilang asalnya itu nggak dari Indonesia gitu. Jadi tentu saja nanti itu kita perlu menerjemahkan jurnal-jurnal hasil penelitiannya. Jadi pada akhirnya itu kita harus memiliki banyak penyesuaian dengan orang-orang di Indonesia sebelum kita bisa menggunakan teknologi gene editing terkhususnya di Indonesia gitu. Jadi hal-hal baru yang telah aku pelajari dari diskusi hari ini kayak banyak loh. Apalagi aku yang datang dari background yang non FK ya. Jadi kayak banyak begitu perspektif-perspektif yang aku pelajari dari bioetika atau dari penyakit-penyakit herediter yang terjadi di dunia ini. Kayak lebih aware gitu loh tentang masalah ini, yang sebelumnya aku cuma kayak pandang sebelah mata aja, kayak ada improvement gene editing, kayak oke, aku telan bulat-bulat gitu aja doang. Tapi setelah dari diskusi ini aku jadi mendapatkan banyak point of view gitu. Kayak ini nih bakalan berguna juga untukku sendiri, nambah-nambah ilmu juga kan. Kayak pokoknya banyak lah yang aku dapatin tuh hari ini. Apalagi di bidang kesehatan. Aku jadi lebih aware juga tentang biomedis, bioetik. Ya itu aja. Hal baru sama hal unik yang aku dapetin dari diskusi ini tuh menurut aku adalah sudut pandang tentang regulasi dan masalah pemerintahan terkait si bioetik ini. Sebelumnya aku nggak pernah mikirin juga masalah itu. Aku juga full masih mikirin cuma masalah di bidang medisnya sama di bidang penerapannya gitu. Jadi kalau hal uniknya kayaknya itu deh. Hal baru dan unik yang aku dapetin dari diskusi kita kali ini itu ngasih banyak insight dari aku sendiri, karena awalnya mungkin aku lebih stand ke kontra ya dengan topik ini. Jadi dengan adanya pendapat-pendapat dari teman yang pro tadi bikin aku bisa mikir lebih dalam lagi. Oh ternyata ini bisa memungkinkan untuk dilakukan gitu. Pesan yang bisa aku sampaikan itu tuh kayak bioetik ini sebuah materi atau sebuah ilmu yang jarang sekali dibahas oleh orang di luar bidang kesehatan gitu loh. Kayak aku aja baru tahu kalau ada sesuatu yang namanya bioetik di dalam dunia ini dari belakangan ini. Jadi seharusnya ini nih kita nih semua orang tuh harus lebih aware juga loh tentang bioetik nih. Kalau untuk pesan mengenai untuk memperingati World Bioethic Day ini, mungkin lebih dimasifkan lagi untuk edukasi mengenai bioetik ini, bukan sekedar untuk anak FK aja, dan teman-teman juga udah nerapin gitu kan ke teman kita dari FISIP HI ya. Nah, mungkin lebih dimasifkan lagi untuk semua UNAN, bukan cuma di FK aja, jadi orang lebih aware gitu dengan bioetik ini sendiri, bahkan bukan untuk sekedar mahasiswa aja gitu, untuk dosen-dosen kita dan lain sebagainya. Semakin banyak orang tahu, semakin bagus. Pesan aku untuk dalam rangka memperingati World Bioethics Day ini, menurut aku itu kayak yang pertama stay aware sama isu-isu yang ada, sama stay curious juga. Setiap kali kita ketemu sama hal-hal yang bersifat ethically different sama kamu, itu jangan langsung dibantah gitu, coba dipahami dulu sudut pandang orang kayak gimana. Terus itu aja sih, selamat Hari Bioethics.
Jadi untuk World Bioethics Day ini, bioetik itu adalah sesuatu yang pembahasannya itu cukup lama, perdebatannya untuk menentukan apakah sesuatu itu dilakukan benar atau salahnya itu adalah perdebatan yang panjang. Jadi menurutku dengan merayakan World Bioethics Day setiap tahun itu kita bisa meningkatkan awareness masyarakat untuk tahu tentang teknologi-teknologi yang ada sekarang. Jadi masyarakat itu tidak ributnya itu bukan di saat udah viral aja gitu, tiba-tiba gene editing ini menghasilkan bayi manusia yang crossover dengan babi misalnya. Jadi jangan orang-orang sampai kalau udah ada kasus viral kayak gitu doang baru mereka ribut tentang bioetik ini gimana, etik penelitiannya gimana gitu. Jadi kita memang harus mengkaji setiap tahun, setiap ada update itu perlu dikaji lagi dan perlu disebarluaskan mengenai bioetika itu. Jadi mungkin untuk itu juga Skouri dan Skopi di CIMSA itu selalu merayakan World Bioethics Day setiap tahun. Jadi pesannya juga selalu update dengan campaign dari World Bioethics Day di Skopi dan Skouri, terutama di CIMSA Unan. Oke.